Hey yo, what's up guys? Welcome back again to my channel di Vian Motovlog. Always share the story, share the journey. Bersama gue Rafael Vianto. Izinkan gue kali ini menyapa kalian dengan hangat. Semoga dimanapun kalian nonton video ini senantiasa dalam berkat Tuhan, selalu sehat, rezekinya lancar, dan keluarga damai sejahtera. Amin, amin ya Tuhan, amin. Oke guys, selamat malam ya. Kali ini gue video di malam hari lagi seperti kemarin video gue sebelumnya. Sekali-sekali video malam-malam gini nggak apa-apa kali ya. Ya ini juga masih suasana puasa, jadi jam-jam segini kayaknya juga udah banyak toko yang tutup sih. Oke, seperti yang gue janjikan di video gue kemarin, gue mau ngomongin soal kenapa kita harus berterima kasih pada orang-orang yang ada di pinggiran. Kenapa kita lebih diberkati ketika kita berbuat baik di pinggiran, segala macam itulah ya. Jadi gue akan beri judul pada hari ini bahwa setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Jadi gue pengen nanya dulu nih pertama kali buat kalian semua yang nonton ya. Siapa yang hari ini masih suka banding-bandingin hidup kalian dengan orang lain? Kok di umur yang sama orang lain udah mencapai hal ini, kok gue masih gini-gini aja sih? Atau si A baru beli handphone baru, handphone gue udah 3 tahun gak ganti. Ya handphone yang gue pakai juga ada termasuk 2 tahun ya, 2 tahun lebih gak ganti. Ya terus apa lagi ya? Kok orang lain kerja lancar aja hidupnya, terus dapat duit, kayaknya settle aja tuh, walaupun masalahnya ada kayaknya kecil-kecil aja deh. We never know, kita nggak pernah tahu masalah orang dalam hidup orang itu seperti apa. Tapi gue mau bilang bahwa hari ini kita semua punya tujuan hidup kita masing-masing dan nggak perlu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yes, kita semua pengen kaya. Yes, kita semua pengen hidup nyaman dan enak, serba ada, mau apa tinggal ambil. Betul, siapa yang nggak pengen hidup seperti itu? Tapi permasalahannya ya kita semua nggak bisa melakukan hal seperti itu kan, karena setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Lah kalau gitu kok Tuhan nggak adil? Ya itulah misteri hidup ya, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti Tuhan selalu sayang sama kita dan kita punya tujuan hidup kita masing-masing. Salah satu pegawai gue pernah ngomong sama gue, dia bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Kalau gue selalu bilang bahwa hidup ini hanya sekali, kesempatan kita hidup cuma sekali. Kalau kita nggak bermanfaat bagi orang lain, kalau kita mau balik lagi ke atas, kembali sama Tuhan, ketika ditanya kita udah ngelakuin apa aja, kita bingung kan mau jawabnya apa. Jadi hari ini gue mau bilang bahwa kita semua spesial di jalan kita masing-masing gitu loh. Ada yang hari ini mungkin dia terberkati secara keuangan gitu ya, masalah uang nggak jadi masalah gitu ya, tapi dia harus berbagi dengan keluarganya, menjadi tulang punggung. Ada yang hidupnya pas-pasan aja, semua serba ngepas ya, tapi dia hidupnya nyantai aja, aman, damai sejahtera gitu ya kan. Jadi semua orang itu punya tujuan hidupnya masing-masing dan kita nggak perlu membandingin hidup kita dengan orang lain sih. Contoh, oke, gue akan bahas kali ini langsung ke intinya. Kenapa kita harus bersyukur? Kita langsung ambil aja ya, orang-orang yang lu pandang sebelah mata, orang-orang yang kita pandang sebelah mata selama ini, seperti tukang sampah atau mungkin hansip yang jaga sekitar rumah kita. Terus apa lagi ya, orang-orang yang misalnya apalagi ya, kayak kemarin orang-orang yang bawa gerobak yang kita bagi-bagi di pinggir jalan gitu ya. Sejujurnya kita harus sangat bersyukur kepada mereka. Orang bilang apa? Bahwa lu biar rezeki lu lancar, beramal dong gitu ya kan. Di pinggiran banyak orang yang butuh makan atau apa, lu nggak berkaca. Sejujurnya, nah inilah gue bilang, setiap orang punya tujuan hidup masing-masing. Ya mungkin mereka nggak kaya, mungkin pekerjaan mereka kita pandang sebelah mata gitu. Apa sih tukang sampah doang, kotor, bau segala macem. Tapi jujur, coba hari ini nggak ada tukang sampah, coba bayangin ya, rumah lu nggak kedatangan tukang sampah 1 minggu aja gitu nggak datang. Terus sampah udah numpuk tuh ya kan. Biasa keluarga kita suka masak atau apa, ada masak yang amis atau apa, numpuk tuh banyak lalat. Lu bayangin tuh kalau tukang sampah nggak datang, parah kan. Nah sama terus kayak misalnya terus apa hubungannya sama kalau kita bagi-bagi makanan terus mereka lebih penting? Jelas kita nggak akan bisa berbuat baik, kita nggak akan bisa beramal tanpa kehadiran mereka. Justru dengan adanya orang-orang kecil yang kita pandang sebelah mata terkadang seperti mereka, maka hari ini kita bisa bersyukur. Lewat mereka lah malaikat akan mencatat setiap kebaikan kita. Maka daripada itu gue bilang setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. So buat kalau misalnya gue pengalaman pribadi ya, kalau zaman dulu gue masih jual kue bika Ambon,
terus gue suka jual pernah gue jual mie ayam. Ntar gue cerita nih soal mie ayam. Sebenarnya harusnya bikin video ini kemarin-kemarin sih, cuman karena kemarin gue cerita sempat gue kena hacker, jadi gue agak mundur sedikit, jadi gue gak bikin cerita tentang itu lagi. So gue dulu biasanya kalau misalnya kue bika ampun gue nggak habis nih, di hari kedua kan udah nggak bisa dijual lagi, tapi masih bisa dimakan gitu. Bahkan kadang gue makan sendiri, cuman namanya penjual kue kan nggak mungkin kan kalau lu makan kue itu setiap hari gitu. So biasanya itu gue kukus. Jadi setelah gue kukus itu gue bagi ke tukang sampah, ke orang-orang kecil yang tukang loak yang lagi di jalan gitu, gue bagi, tukang pemulung gitu, gue bagi. Karena daripada mubazir itu jadi dosa harus gue buang, mendingan itu kita bagi ke orang yang membutuhkan. Ya meskipun itu tidak layak jual, tapi itu masih layak makan, karena gue sendiri juga masih makan gitu. Jadi kita jadi berkat kan, makanan yang kita tidak sia-siakan, orang lain terberkati, dan lewat penerimaan mereka, maka kita juga mendapatkan amal ibadah. Nah ini yang gue bilang, bahwa setiap orang punya yang namanya tujuan hidupnya masing-masing. Oke, kita mau bahas lagi apa? Tukang sampah. Memang benar. Kalau kalian lihat mungkin kita sebagai orang awam melihat ya tukang sampah kecil gitu. Ya tapi seperti yang gue bilang tadi, coba lo bayangin aja kalau misalnya kita ngambil sampah di rumah kita selama 1 minggu aja. Lo harus repot buang, bukankah itu akan malah bikin kita menggerutu? Tukang sampah gimana sih, bukan yang ngambil atau gimana, malah jadi dosa kan, gara-gara kita suka ngomong, suka ngegerutu gitu kan. Terus karena mereka lah, maka selama ini kita bisa hidup sangat nyaman gitu loh. Kalau misalnya ya mungkin sebagian orang ya efeknya nggak banyak sih, ya udah kalau misalnya nggak ada tukang sampah gue buang, ya oke, itu penilaian masing-masing pribadi. Gue nggak bisa merubah persepsi orang, gue nggak bisa merubah cara pola pikir orang, tapi gue berbagi terhadap sesuatu yang gue rasa ini menjadi pola pikir gue gitu. Ya gue juga masih manusia, bisa salah sih gitu, tapi ya buat gue prinsip pendapat gue, orang-orang kecil seperti yang kita pandang kecil selama ini, ya menurut gue pekerjaan mereka sangat keren. Jujur aja gue sangat menghargai. Makanya kalau misalnya gue ketemu sama orang-orang seperti Hansip, tukang sampah, kan dekat rumah gue tuh ada Hansip, ada tukang sampah gitu ya. Jadi gue seneng aja gitu kalau ketemu mereka ke sampah. Sebenarnya enak loh. Lo bayangin ya, kalau misalnya gue keluar masuk daerah gue gitu, rumah gue gitu ya, biasanya ada Hansip yang jaga portal gitu kan. Ya gue bisa suka halo pak gitu, siang pak, atau pak gitu, sekedar pak dan ngangguk gitu. Ya senang aja gitu. Terus kalau di tukang sampah gitu ya, kita jangan asal lempar gitu, kita taruh gitu. Atau misalnya kita bisa nanya kayak, pak mau ditaruh mana sampahnya gitu. Nah inilah wujud sederhana, nih dengerin ya, inilah wujud sederhana cara kita menghargai orang lain secara gratis tanpa harus mengorbankan apapun kecuali satu hal, yaitu ego kita. Kenapa gue bilang gitu? Ya karena nggak semua orang bisa memandang orang lain sama pentingnya dengan kita gitu. Ya ada orang yang menganggap ya tukang sampah udah tukang sampah gitu. Tapi kalau gue nggak bisa, karena bagi gue mereka juga manusia. Prinsip hidup gue menghargai dan mencintai sesama manusia. So bagi gue kalau ketemu tukang sampah ya kita menghargai dengan cara kita gitu kan. Kalau misalnya kita mau buang sampah, kita bisa nanya, pak ini mau dibuang sebelah mana, dalam aja ya pak ya, atau misalnya apa gitu ya kan. Terus kalau misalnya udah dibuang gitu kan, ya kita bilang aja ya pak makasih ya gitu. Sedikit ucapan terima kasih dari kita, sedikit senyuman dan sapaan hangat kita, itu bisa membahagiakan orang. Jadi kalau ada yang hari ini bertanya, harus pelayanan seperti apa sih kalau di ranah gue ya, terus gue harus bisa menjadi bermanfaat apa sih buat orang lain, caranya gimana sih, gue harus nyumbang duit berapa, nggak usah pusing-pusing. Lu ketemu orang-orang yang dipandang sebelah mata orang lain, lu hargai aja. Kalau di rumah lu ada satpam atau hansip, atau misalnya ada bapak yang suka jaga malam, setiap kali lu lewat lu panggil aja, pak atau B atau pade gitu kan. Biasanya ada juga tuh dekat rumah si gue gitu kan, gue suka panggil dia halo B gitu, kita panggil aja, mereka senang. Terus kalau ada hansip, isi pak, mereka senang. Tukang sampah gitu ya, meskipun kadang ada yang jutek, ada yang nggak, kebanyakan sih nggak ya, pak terima kasih ya gitu, mereka senang gitu. Terus kalau kita ada sesuatu ya kita berbagi sama mereka gitu, nggak usah kita sampai kayak judus banget gimana ya gimana ya, bagi gue kalau kita nggak perlu membatasi diri dengan mereka gitu.
Kalau kita semakin membatasi diri dengan mereka gitu, mereka juga tahu bahwa kita kayaknya kok anti banget sama mereka jadi merasa minder atau apa, jadi judging gitu loh kesannya. Nah ini jadi menghakimi, nah ini nggak boleh gitu. So hari ini ketika video gue kemarin yang bagi-bagi makanan gitu, gua secara pribadi merasa gue sangat bersyukur dengan kehadiran mereka. Kalau nggak itu makanan mau dibagi kemana kan, mubazir juga kan. 1, 2, lewat mereka maka hari ini gue punya kesempatan untuk punya amal ibadah untuk kehidupan gue nanti. 3, gue bisa mencintai orang lain, gue punya kesempatan untuk mencintai orang lain, membuktikan bahwa kita masih bisa belajar untuk menghargai sesama dengan cara tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Nah itulah maksud gue, makanya kenapa gue bilang bahwa ya dengan adanya mereka kita harus bersyukur gitu. Nah jadi stop banding-bandingin hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Buat lu yang sudah merasa puas gitu kan ya dengan pencapaian lu merasa lu punya segalanya, syukuri, benar-benar syukuri, karena kerja keras mula dan karena kebaikan Tuhan hari ini lu bisa menikmati segala yang lu punya. Nah ingat gitu. Nah tapi buat lu yang nggak punya apa-apa hari ini dan masih berjuang, ya nggak apa-apa, nafas lu itu juga masih adalah sebuah berkat. Kemarin ini gue udah sempat sharing kan soal GERD gitu ya. Terus gue sharing soal sesak napas, jantung berdebar. Lu nggak akan pernah menghargain apa yang menjadi milik lu, yaitu nafas. Karena menurut lu ya udah nafas gitu ya. Sampai lu tahu rasanya sesak napas. Jadi seseorang gak akan menghargai apapun itu sampai sesuatu yang penting itu tidak dihargai lagi dan pergi gitu loh. So jadi kalau lu hari ini lu masih berjuang, it's okay, lu masih bisa berbuat baik, lu masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Kadang banyak hal-hal yang kita masih bisa berikan secara gratis, tapi kadang kita malas ngasihnya. Contoh, ada temen mau cerita, kita bagi aja kuping, dengerin dah dia mau ngomong apa aja, ya kan? Terus kalau misalnya kita ngerti masalahnya, kita bagi solusinya. Kalau nggak ngerti ya udah bilang aja ya. Oke, thank you lu udah mau cerita sama gua, thank you udah mau percaya sama gua. Ya udah layani gitu ya kan, terus tanya apa yang bisa dibantu segala macam gitu. Pelayanan apa lagi? Pelayanan waktu. Lu bisa memberikan waktu, misalnya teman butuh apa, lu hadir di sana sama dia. Orang tua butuh apa, keluarga butuh apa, lu hadir, lu mendengarkan. Gratis semuanya. Menjadi manusia yang baik dan benar itu gratis. Ya kalau nanti lu kaya atau lu memiliki kelebihan atau dalam keterbatasan lu mau memberikan sesuatu yang ada pada lu, yaitu silakan ya, itu sangat-sangat baik. Tapi dalam keterbatasan lu yang lain, lu mau berbagi secara gratis lu masih bisa gitu loh. Contoh misalnya mungkin ada teman lu yang ada kegiatan sosial juga, lu bisa bantu tenaga, mungkin lu bisa masak, terus atau lu mungkin bisa tahu saluran berkatnya harus kemana, lu punya channel gitu, lu bisa lakukan itu, survei segala macam, dan itu semua gratis. Nggak usah pusing-pusing gua harus jadi orang yang keren, jadi harus pintar buat melayani orang. Nggak harus. Untuk menjadi orang yang berarti, untuk menjadi orang yang memiliki nilai orang benar itu gratis dan mudah. Caranya yaitu lakukanlah dengan apa yang lu miliki dan lakukanlah dengan tulus. Itu kuncinya udah. Kalau lu tulus ngelakuin sesuatu, ya orang juga akan senang. Lu terberkati, orang lain juga terberkati gitu. Ya udah gitu doang. Gitu. Makanya pesan gua hari ini ya, kita semua sama, mau orang kaya, mau orang miskin gitu kan, menurut penilaian kalian masing-masing, semua sama, gitu, gak ada bedanya. Kita hanya lupa cara menghargai orang lain. Dan gue di sini bukan berarti gue ngomong kayak gini gue udah bisa menghargai orang lain. Gue juga masih belajar dan gue perlu banyak belajar untuk mencintai dan mengasihi orang lain. Dan dalam prosesnya butuh waktu seumur hidup. So kita semua masih sama-sama belajar. Jadi buat lo semua yang di luar sana, jangan pusing dengan pencapaian orang lain. Nikmati hidup lu masing-masing, ya kan, dengan tujuan lu masing-masing. Berikan yang terbaik pada setiap hari-hari lu, supaya lu tidak menyesali hari itu, karena lu sudah memberikan yang terbaik. Sisanya selain nama Tuhan, karena ada sesuatu yang memang kita nggak bisa pegang, ada sesuatu yang di luar kendali kita, yaitu semua kehendak Tuhan. Maka daripada itu pentingnya kita menyerahkan diri, mengucap syukur, supaya hidup kita bisa jauh lebih berarti lagi. Oke, sekian video gua sampai sini. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Terus dukung channel gua.
Kalau misalnya ada masukan apa kalian pengen sharing-sharing, ya udah silakan. Kalau merasa video ini bermanfaat, tolong dibagikan ke teman-teman. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Oke ya, see you di next video. Thank you buat yang udah nonton. God bless everyone.